Oke, di sini saya akan menjelaskan uji regresi linear sederhana. Nah, sebelum kita memulai ke pengujiannya, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari uji regresi linear sederhana ini. Tujuannya yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Juga syarat uji regresi linear sederhana ini, yang pertama itu harus valid dan reliable, yang kedua itu normal dan linear. Juga dasar pengambilan keputusannya itu mengacu pada dua hal nih, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya kita langsung ke pengujiannya, dan ini ada datanya, kita copy dari Excel. Setelah kita copy, kita langsung masukkan aja nih ke SPSS-nya, langsung di paste ya. Jika sudah keluar nilainya, langsung ke variable view. Di sini name-nya kita ganti, yang pertama itu jadi X, yang kedua itu jadi Y. Nah, untuk desimalnya kita turunkan jadi 0 aja. Yang kedua juga sama, jadi 0. Label kita kasih nama nih, yang X kita kasih nama kepuasan, yang Y kita kasih nama kinerja. Jika sudah, kembali ke data view. Nah, karena kita akan menjelaskan uji regresi linear, yang pertama adalah kita klik analyze. Setelah itu pencet regression, lalu keluar banyak opsi nih di sini, dan kita langsung klik linear. Oke. Setelah keluar, ini kepuasan kita masukkan ke independence. Independence itu apa sih? Independence itu adalah variabel bebas. Lalu kinerja kita masukkan ke dependent. Untuk yang nggak tahu dependent itu apa, dependent itu adalah variabel terikat. Nah, jika sudah dimasukkan semua, tinggal kita klik OK. Lalu data inilah yang kita baca bahwa variabel bebas kita memiliki pengaruh gak sih dengan variabel terikat kita. Di sini ada banyak tabel ya. Yang pertama ada tabel ANOVA. Ada tabel model summary, ANOVA, dan koefisiensi. Kita akan menjelaskan dari tabel ANOVA dulu. Di sini ada signifikansi 0,00 ya. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh pada variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Nah, kesimpulan dari tabel tersebut, maka F hitungnya di situ ada 28,748 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka model regresinya dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu hasil dari tabel ANOVA ya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan ke model summary. Di tabel ini ditujukan untuk melihat seberapa kuat nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y nih. Tabel ini menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu di situ adalah 0,447. Dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi atau R² sebesar 0,200 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 20%.
Dari mana nih 20%? 20% itu dari 0,200 dikali 100%, maka keluar hasil 20%. Jadi kita tidak hanya tahu hubungannya saja, melainkan nilai pengaruhnya juga dari model summary ini. Selanjutnya ada koefisiensi. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai konstan A sebesar 53,843 dan nilai konstan B sebesar 0,856, sehingga persamaannya ditulis Y sama dengan A tambah B kali X, dan jika dimasukkan dengan nilai-nilai tersebut, maka keluar hasil menjadi Y sama dengan 53,843 ditambah 0,853 kali X. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan 53,843 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah sebesar 53,843. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji regresi berganda menggunakan SPSS. Tetapi sebelum melakukan analisis berganda, ada beberapa uji asumsi. Yang pertama ada uji normalitas residu, yang kedua ada uji linearitas, yang ketiga ada uji homoskedastisitas, dan yang terakhir ada uji multikoliniaritas. Di sini sudah ada datanya, kita copy dan kita taruh di SPSS. Setelah itu, yang pertama kita uji asumsi normalitas residu. Yang pertama klik analyze, lalu regresi, klik linear, klik save, kita checklist, lalu continue, dependennya prestasi dan independennya bakat dan minat. Klik OK. Sudah keluar hasil outputnya, kita hiraukan dan kita kembali ke data tadi dan terlihat data baru residunya. Setelah itu kita klik analyze, descriptive statistik, lalu klik explore, lalu kita masukkan data ini ke dependent, klik plot, lalu histogram dan normality-nya kita checklist, continue dan OK. Lalu terlihat hasil outputnya. Di sini signinya sebesar 0,128, artinya lebih dari 0,05. Jika lebih, berarti datanya normal. Lanjut yang kedua, uji linearitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu compare means, lalu kita masukkan dependent prestasi, independennya bakat, dan minat. Option, lalu kita klik test for linearity, continue dan OK. Di sini prestasi bakat linearity-nya sebesar 0,005, artinya kurang dari 0,05, berarti datanya linear. Lalu ada deviation from linearity, ini harus lebih dari 0,05. Di sini 0,201, berarti datanya linear. Di sini ada prestasi minat, linearity-nya harus kurang dari 0,05. Di sini sebesar 0,001, berarti datanya linear. Yang kedua ada deviation from linearity, harus lebih besar dari 0,05. Di sini sebesar 0,643, berarti datanya linear. Lanjut ke uji homoskedastisitas. Yang pertama kita klik transform, lalu compute variable, target variable kita tulis absolute, residu, di numeric expressionnya absolute, dan masukkan data ini. Kita klik OK. Nah, ini outputnya, biarkan saja, kita langsung ke data tadi dan terlihat data absolute-nya. Lalu setelah itu kita klik analyze, regresi, linear, dependentnya kita masukkan absolute residu, lalu independennya bakat dan minat. Setelah itu kita klik OK. Nah, uji homoskedastisitas ini
bertujuan untuk mengetahui apakah varian-varian lain mempengaruhi prestasi. Kita lihat di sini regresinya sebesar 0,021. Artinya dia kurang dari 0,05 dan artinya maka mempengaruhi variabel prestasi. Lanjut, yang terakhir ada uji multikoliniaritas. Kita klik analyze, lalu regresi, lalu linear. Kita masukkan dependennya prestasi dan independennya bakat dan minat. Setelah itu kita klik statistik, kita checklist 3 ini, lalu kita klik continue dan oke. Di sini korelasinya sebesar 0,917, R-square-nya 0,840. Nah, di tabel ini kita bertujuan untuk apakah variabel minat dan bakat mampu memprediksi prestasi. Nah, kita lihat di sini 0,000. Jika kurang dari 0,05, maka dapat memprediksi prestasi. Artinya minat dan bakat ini mampu memprediksi prestasi. Lalu kita lihat, nah berapa sih persentase bakat dan minatnya masing-masing? Kita lihat di sini. Bakatnya sebesar 0,370. Dia lebih dari 0,05, artinya dia tidak berpengaruh terhadap prestasi. Sedangkan minat 0,021, artinya ini kurang dari 0,05, maka berpengaruh terhadap prestasi. Setelah itu kita lihat VIF-nya. Di sini VIF-nya itu kurang dari 10. Artinya dia itu tidak ada gejala dari uji multikoliniaritas. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui berapa masing-masing persentase bakat dan minatnya. Kita copy ini, tabel ini, lalu kita masukkan ke Excel. Nah, ini. Nah, ini kita udah paste. Lalu kita copy lagi yang R-square-nya. Yang ini kita copy. Lalu kita masukkan ke Excel-nya. Setelah itu, kita ingin tahu berapa presentasinya. Bakat ini dari 0,839 dikali 0,239 dan hasilnya 0,200419. Kita presentasiin menjadi 20%. Yang minat juga sama dikaliin 0,908 dikali 0,705, hasilnya 0,640066 dan kita presentasiin hasilnya 64%. R-square-nya itu total dari bakat dan minat, totalnya 0,840485. Kita presentasiin hasilnya 84%. Dan di sini juga R-square-nya 0,840. Jika dipresentasiin menjadi 84%. Nah, artinya pengaruh faktor lain itu 1 dikurangi jumlah R-square-nya, hasilnya 0,159515 dan kita presentasiin menjadi 16%. Berarti pengaruh faktor lainnya sebesar 16%. Setelah itu kita cari persamaannya. Persamaannya Y sama dengan A tambah B1X tambah B2X. Di sini A-nya 3,227 dan B1-nya 0,247 dan B2-nya 0,823. Artinya jika nilai minat naik maka nilai B1-nya 0,247. Jika nilai minatnya naik 10, maka
nilai B1-nya 2,47. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Independent Simple T-Test. Untuk langkah-langkahnya, pilih Analyze, lalu klik Compartments, lalu pilih Independent Simple T-Test. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk hasil belajar, pindahkan ke test variable. Untuk kelas, pindahkan ke grouping variable. Lalu pilih define group, lalu pilih grup 1, isikan angka 1, lalu grup 2, isikan dengan angka 2. Lalu klik continue, lalu OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada dua tabel. Ada grup statistik dan grup independent simple t-test. Lalu kita lihat pada Levene test for equality of variance. Di sini signifikannya 0,851, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data adalah homogen, varian data sama. Lalu kita lihat pada signifikan two tails, hasilnya 0,011. Maka lebih kecil dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas. Di sini saya akan uji Payaket T-Test di SPSS dan saya sudah menyiapkan SPSS-nya dan datanya. Tahap pertama, kita tulis di name kelas A untuk bagian pertama, dan yang bagian kedua yang di bawahnya kita tulis kelas B. Lalu untuk bagian label kita tulis kelas A dan di bawahnya kelas B. Lalu jika sudah, kita klik data view dan kita copy data di Excel, dan sudah saya blok semua. Lalu kita paste di SPSS nya. Lalu klik yang analyze, pilih comprehensive means, lalu pilih Payaket sample t-test. Lalu yang kelas A pindahkan ke bagian kanan dan yang kelas B juga pindahkan ke kanan. Lalu pencet OK. Lalu jika sudah pencet OK, lalu keluar output SPSS-nya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Ini adalah output pertama Payaket Simple Statistik. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data kelas A dan kelas B. Nah, di sini ada main. Main adalah nilai rata-rata kelas A sebesar 68.273. Dan yang kelas B ada yang 85,5455. Lalu ada N. N adalah jumlah sampel. Ada 22 sampel. Di sini juga ada standar deviation dan standar error mean. Ini adalah statistik deskriptif untuk output yang pertama. Lalu lanjut ke output yang kedua, simple correlation. Bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni kelas A dan kelas B. Output yang kedua ini adalah menjelaskan tentang
apakah ada hubungan antara kedua ini, antara kelas A dan kelas B melalui uji korelasi. Diketahui nilai signifikasi adalah 0,295, artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Bagaimana untuk mengambil uji dari korelasi? Karena nilai signifikannya lebih besar 0,05, maka antara ini tidak ada hubungannya antara kelas A dan kelas B. Dan ada yang ketiga adalah paired sample t-test. Ini adalah yang paling penting, dimana di dalam output ini kita dikasih gambaran tentang ada atau tidak untuk hubungan ini, atau ada atau tidak tentang hubungan ini. Maksud saya perbedaan antara kelas A dan kelas B. Lalu kita pahami dulu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikannya 2 Taylor lebih kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data kelas A dan kelas B. Yang kedua, jika nilainya signifikan lebih besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data kelas A dan kelas B. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara pada data kelas A dan kelas B. Untuk pengambilan keputusan, diketahui bahwa nilai signifikan two-tailed sebesar 0,00 lebih kecil 0,05, maka kita dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil pada data kelas A dan kelas B. Menurut saya sudah cukup sampai sini. Di sini kita akan uji korelasi menggunakan SPSS. Kita sudah menyiapkan datanya. Langsung saja kita copy. Lalu kita paste di SPSS. Lalu kita klik Analyze. Lalu kita klik Correlate dan Bivariate. Usia dan berat badan kita pindahkan ke samping kanan dan kita klik OK. Dari tabel output di atas diketahui nilai sig two-tailednya sebesar 0,000, berarti lebih kecil dari 0,5. Artinya terdapat hubungan antara usia dengan berat badan. Dan juga di sini diketahui percent correlate-nya 0,900, artinya tidak sama dengan 0. Maka usia dan berat badan terdapat hubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pada pembahasan one-way ANOVA. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian pilih Comparison, lalu pilih one-way ANOVA. Baik, di sini muncul kotak. Lalu kita pindahkan penjualan ke operand list, lalu seri HP ke faktor. Kemudian langsung pilih post hook, lalu klik OK. Udah. Lalu klik continue. Setelah itu langsung ke opt-in, kemudian klik descriptive, lalu homogeneity of variable test,
Kemudian di situ langsung klik continue. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul tabel-tabel di atas. Setelah itu kita maknai kolom-kolom tersebut. Yang pertama, interpretasi output uji one way ANOVA. Melihat perbedaan rata-rata penjualan seri HP keempat tersebut, berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat seri HP tersebut dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan seri HP 1 sebesar 45,30 buah. Nah, di situ 45,30. Kemudian untuk seri HP yang kedua ada 41,10. Yang ketiga ada sebesar 39. Yang keempat ada seri keempat ada 35,7. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah seri merek HP yang pertama yang sebesar 45,30. Nah, lalu yang selanjutnya menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, the test homogeneity of variant. Nih, ini diperoleh nilai signifikan sebesar atau sig sebesar 0,87. Nah, di sini karena nilai signifikan 0,87 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok seri merek penjualan tersebut yang kita bandingkan adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam one way ANOVA terpenuhi. Yang selanjutnya kita akan menguji apakah seri keempat penjualan tersebut sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikan sig lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA di atas, di sini diketahui nilai signifikan sebesar 0,009 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat seri HP penjualan tersebut berbeda secara signifikan atau secara nyata. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai one way uji ANOVA. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.